Kali Selimau. Jadi gimana tuh? Kadang-kadang lihat konten-kontennya yang kadang unik-unik gitu, gimana pandangan istrinya lihat itu? Kalau istri tuh gini biasanya bang. Oke. Bagus ya? Cocok aja? Cocok. Halo, saya Aaron dari Hongaria. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel teman saya, Asian Survivor. Terima kasih. Oke. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini kita membuat konten yang agak sedikit berbeda. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemuda yang luar biasa. Konten kreator dari Kalimantan Utara juga ya Mas Bro ya? Siap bang. Boleh kenalan dulu sama Sobat Survivor? Mau nama asli apa nama lengkap? Dua-duanya Oke, boleh. nama aslinya Yogi Nur Ismadi. Kalau kontennya, channelnya namanya Yogi Selimau, aliasnya Mamas Paijo. Iya, Mamas Paijo. Mamas Paijo bisa, Bang Togar bisa, Pak RT bisa. Gitu. Oke, jadi tinggalnya di Selimau ya. Selimau. Bang. Jadi mungkin bagi Anda yang belum tahu Selimau itu di mana, itu masih masuk di ibu kota Kalimantan Utara. Ada salah satu kampung di Tanjung Selor, namanya Selimau. Ya. Tahu kenapa namanya Selimau dulu? Kayaknya belum tahu sih sejarahnya kenapa dikasih nama Selimau itu belum tahu sih. Saya tertarik untuk ngajak ngobrol Yogi Selimau. Nama YouTube channelnya Yogi Selimau, dia panggilnya Yogi Selimau aja Mas Bro ya. Siap. Karena selalu membawa konten-konten yang unik dan juga semakin menarik dan semakin membuat audiensnya penasaran ya, karena kontennya itu membagi berbagai macam karakter dalam satu dalam satu cerita, dalam satu scene. Itu awal mula kenapa membuat konten Yogi Selimau itu gimana bro? Boleh cerita sedikit? Jadi gini bang ceritanya. Kalau Yogi Selimaunya itu setelah riset ya, nyarinya namanya Yogi Selimau. Tapi awal mulanya channel itu gara-garanya WFH. WFH itu dulu. Terus apa ya? Ini selama WFH kan bingung tuh ngapain di rumah, nggak ada kerjaan, pandemi kemarin. Ya udah coba-coba buka ini apa namanya? YouTube, buka YouTube, ketemu channel itu siapa ya, orang Jawa. Awal mulanya itu dia bikin konten video-video itu yang tutorial unfaedah. Gitu. Ya, kok menarik ya? Kan belum ada apa ya, belum ada bahasanya itu ya, belum ada partnya gitulah, belum ada partnya orang yang bikin channel-channel tutorial unfaedah gitu. Cobalah bikin. Nah ternyata agak lumayan itu waktu di yang gorengan, makan satu gorengan tapi bisa kenyang. Gorengan bisa kenyang. Itu di video yang itu. Wah, dengan 100 view aja udah seneng banget waktu itu bang. Nah, dari situ, nah terus muncullah obrolan malam. Nah obrolan malam ini sebenarnya itu teguran sih, teguran dari bukan orang tua juga sih, dari keluarga. Ngapain bikin bikin konten yang kayak gitu, yang tutorial oh gila-gila gitu loh bahasanya itu kan, bikin sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Ya udah cobalah bikin yang namanya obrolan malam. Nah mulai ngobrol, cari teman, cari narsum lah ibaratnya. Cuman kok agak susah ya, agak susah jadwal. Kita aja hari ini mau ketemu kan sebenarnya agak susah nih bang. Iya. Udah lama pengen ketemu. Nah dari situ obrolan malam. Nah obrolan malam berjalan kok view-nya agak kurang, penontonnya agak kurang. Bergantilah ke obsesi tadi. Nah ganti ke obsesi. Nah Mamas Paijo, karakternya Mamas Paijo itu muncul itu apa ya, karena lomba sih dulu tuh bang. Karena lomba. Jadi saya ini kan agak buka sedikit bang ya, saya ini kan penyuluh KB. Iya. Penyuluh KB. Jadi ada lomba waktu itu tentang bukan penyuluhan sih, tapi ulang tahunnya BKKBN kalau nggak salah, Harganas, Hari Keluarga Nasional. Nah bikinlah video itu, muncullah karakter si Mamas Paijo dan Mbak Paijem. Hasilnya gimana waktu itu? Nah hasilnya alhamdulillah puji Tuhan juara 1 bang. Juara satu. Karena pesaingnya juga banyak juga saat itu. Kaltara cuma 3. Cuma 3. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi itu luar biasa loh kan. Ternyata membuat konten ini bukan pekerjaan utama sebenarnya. Iya. Dan juara 1 pun itu karena kontennya paham banget. Kebetulan itu
bagian dari pekerjaannya juga kemarin nih. Nah ini yang mungkin juga saya mau tanya-tanya nih, sebenarnya kerjanya aslinya Mas Paijo ini apa sih sebenarnya, atau Nah. Mas Yogi Selimo ini? Yang udah disinggung sebelumnya, sebenarnya saya ini aslinya itu penyuluh KB, Bang. Oh, aslinya penyuluh KB. Penyuluh keluarga berencana. Terus tugasnya di mana? Kalau tugas dari 2014 sampai 2021 di Tanjung Palas Barat. Tanjung Palas Barat ya. Sekarang Masih sama. masih di Tanjung Tanjung Palas Barat. Tanjung Terus Palas tinggalnya di Selimau. Barat. Tinggalnya Selimau. Jadi bisa dibayangkan cukup jauh ya perjalanan Lumayan. itu dari Tanjung Selimau ke Tanjung Palas, berapa jam sekali jalan itu? Biasanya kalau kan ada partner, Bang ya. Ada partner, biasanya kalau sama partner sih sekitar 2 jam. Tapi kalau misalkan saya sendirian 1,5 jam. 1,5 jam ya. Wow, perjalanan yang panjang ya. Lumayan. Bolak-balik biasanya PP atau tinggal. PP. Mas Yogi Selimau sebenarnya udah keluarga atau belum sih? Sudah Sudah. berkeluarga. Tinggal di Selimau. Jadi gimana tuh? Kadang-kadang lihat konten-kontennya yang kadang unik-unik gitu, gimana pandangan istrinya lihat itu? Kalau istri tuh gini biasanya, Bang. Kok gitu gitu ya? Bergidik gitu, bergidik. Apalagi Ih, kalau gitu. kontennya yang agak konyol gitu ya? Agak konyol. Nah, pernah juga waktu pulang gitu kan ketemu orang tua, istri tuh ditanyain sama orang tua, kamu nggak geli kan waktu suamimu bikin konten jadi Mama Paijo itu? Jadi jawaban istri geli, itu aslinya geli. Geli. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi dia support sih, support. Tetap support ya? Tetap support. Oke, tertarik nggak? Ini kan sampai saat ini kan kontennya sudah cukup banyak nih, berbagai macam segmentasi dibangun dan sudah mulai ada audiensnya. Ya. Tertarik nggak untuk membangun konten yang lebih banyak peminatnya lagi? Misalnya kan di Kaltara ini cukup banyak yang bisa dikembangkan, terutama memperlihatkan ke penonton YouTube terkait informasi-informasi yang perlu diketahui sama dunia luar. Mungkin di bidang pertanian, bidang apalagi banyak di sini, bidang perikanan gitu ya. Karena banyak sungai di sini, Pariwisata. atau di bidang pariwisata dan yang lain-lainnya. Sebenarnya sih tertarik, Bang, cuman karena bukan mengesampingkan channel saya ini, enggak. Ya karena bagi waktunya tadi tuh belum, Bang, Bagi agak waktunya, susah, ya. benar. Kan saya Apalagi tugas sekarang sudah punya anak kecil ya? ada balita. Ada balita. Itu yang agak susah. Makanya saya itu kalau bikin konten, kalau nggak di atas jam 9 malam atau siang pas anak-anak lagi tidur. Iya. Saya bikin kontennya begitu. Dan selalu kontennya itu selalu sendiri. Maksudnya apakah memang nggak ada niat untuk nyari teman atau memang belum ada? Itu yang saya penasaran. Saya perhatikan konten-kontennya banyak itu selalu sendiri dengan memainkan berbagai macam karakter. Ya sampai sekarang masih sendiri sih, Bang. Sebenarnya pengen punya teman, cuman takutnya. Saya kan pernah nonton tuh yang podcastnya Abang di Kaltara TV itu. Nah, yang kita bahas, yang Abang bahas masalah pendapatan. Oh gitu. Nah, takutnya nanti kita ngajak teman nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, no, Bang. Makanya gitu. udahlah kita jalan sendiri dulu, kita kembangin dulu. Mungkin pemahamannya Mas Paijo ini gini, orang berpikiran kita punya teman itu kita sudah punya dapat uang banyak gitu. Iya, takutnya mereka gitu. berpikiran seperti itu. Kadang-kadang sih, kalau aku boleh curhat juga, kadang-kadang kalau kita mau wawancara orang berpikirnya kita ini sudah pendapatannya udah puluhan juta, udah jutaan kan, belum juga gitu. Ya, Jadi itu memang pada intinya yang mesti kita lakukan memang harus kita nyampaikan dulu kali ya. Memang harus ada buat perjanjian dulu kali ya sama setiap orang ya. Sepertinya kayak gitu, Bang. Kita harus ngasih pemahaman dulu sih sepertinya. Kalau sebenarnya nge-YouTube itu, nah ini, Bang, yang perlu saya sampaikan. Begitu saya bikin channel YouTube dan sebelum 1 tahun sudah termonetisasi tadi kan, walaupun view-nya masih sedikit, teman-teman ini udah pada tertarik. Tapi yang saya tekankan ke teman-teman, jangan berharap langsung sesuatu yang wah. Iya. Jangan berharap sesuatu yang besar. Mereka nganggapnya itu seperti kayak Ya. Atta Halilintar, Betul. terus siapa lagi yang Deddy Corbuzier lah. Deddy Corbuzier yang sekali podcast bisa sampai ratusan juta gitu ya. Ya nggak yang kayak gitu. Iya, bahkan yang view-nya 1.000 dalam satu video pun tidak terlalu banyak yang diharapkan, saudara-saudara. Jadi mohon dimengerti. Iya, jadi memang kalaupun kita buat konten memang semata-mata itu adalah kita bisa menghibur ya, mengeksplor diri, dan, menghilangkan stres. betul. Syukur-syukur kalau akhirnya kita kemudian dapat endorse ya. Betul. Tiba-tiba ada endorse. Tapi memang kalau dari saya sendiri sih ya,
endorse kebanyakan itu endorse gratis. Jadi karena kita ingin memajukan UMKM Betul. khususnya industri rumah tangga di Kaltara, jadi kita tidak mau bayar. Justru kita justru yang meminta kalau bisa sini kita endorse ya, supaya produk-produk Kaltara ini khususnya industri rumah tangga ini bisa dikonsumsi juga atau bisa dipakai juga sama orang di luar Kaltara. Betul Bang. Terus ya ini kan sudah sebagian dibahas tadi tantangannya. Sebenarnya apa aja sih mungkin bisa dijelaskan lagi nih tantangannya buat konten Mamas Paijo, terus juga berbagai macam karakter unik yang ditampilkan, apa tantangannya? Tantangannya ya sebenarnya cukup banyak Bang. Yang pertama kalau kita bikin apa namanya sketsa kayak gini ya, sketsa komedi, tantangannya yang pertama bisa nggak kita tuh bikin orang ketawa. Itu yang paling utama. Betul. Terus yang kedua setiap Mamas Paijo ini mau muncul, saya pasti bikin skrip dulu Bang. Saya tulis dulu. Terus dibaca dulu terus dengan karakternya Mamas Paijo yang oh iya ya, nah yang kayak gitu kita harus mendalamin dulu dengan karakter yang lain-lain. Terus dengan sepersekian waktu itu kita harus bisa jadi orang ini berkepribadian ganda. Itu tadi Bang. Nah itu terus yang selanjutnya mungkin tantangannya ya waktu aja sih Bang, karena punya balita kan harus bagi-bagi waktu ya, makanya biasanya malam bikin kontennya atau misalkan sore pas anak-anak lagi tidur, siang ya, tantangannya di situ aja sih. Nah ini ya, luar biasa ini, memang harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum membuat konten. Kalau saya sih nggak seribet itu sih Bang. Kebetulan kontennya emang cuma jalan-jalan ke daerah Trans saja. Jadi kalau saya sih lebih banyak di mempersiapkan kira-kira pertanyaan apa yang saya mau tanyakan supaya agak berbeda gitu, karena pada dasarnya hampir semua konten saya pertanyaannya sama semua sih. Tapi unik, ini luar biasa ya. Jadi mungkin nanti kapan-kapan atau setelah ini mungkin bisa menonton konten-konten milik Mas Yogi Selimau. Nama kontennya Yogi Selimau ya. Nama channelnya Yogi Selimau. Terus di dalamnya itu ada 2 konten, dia obsesi dan komedi. Nah komedinya itu biasanya Mamas Paijo dan karakternya. Terus kalau yang obsesi itu kita ngulik ngobrol masalah mancing, masalah ada review juga. Terus jadi banyak tips-tips juga dibagi di situ ya. Kayak gitu sih Bang. Nah yang ada lagi nih saya mau nambahin dikit Bang, yang unboxing. Kan banyak tuh konten kreator yang bikin unboxing dapat uang sekian. Nah ini real. Oh gitu. Saya pengen nunjukin real gitu loh. Tidak pakai drama ya. Nggak pakai drama. Nggak ada gimmick di dalam. Nggak ada gimmick. Jadi ketika kemarin saya sempat nonton, saya sampai habis loh tuh. Yang buka paket belanjaan Ciki atau sejenisnya itu. Ternyata cuma dapat 2.000 ya dari 2 renteng itu ya. Itu real Bang. Nah, kalau di video-video yang sebelumnya ditonton sampai dapat berapa? Wih, kayaknya kalau 100-an ribu ke atas ada. Biasanya berarti tidak selamanya yang kita lihat di YouTube itu real. real ya. Real. Dibuat keren supaya penonton makin tertarik. Nah itu ya mungkin juga itu tantangan kita ya ketika kita membuat konten, gimana caranya apakah kita dihadapkan pada 2 pilihan, tetap pada nilai-nilai kita atau kita buat supaya tambah banyak penonton ya, kita bikin something wah ya, something different. Terus ini ngomong-ngomong soal komedi, ini kan banyak membahas terkait komedi juga, banyak drama-drama yang unik di dalam. Biasanya ada pesan-pesan moral nggak sih atau nilai-nilai yang berguna untuk masyarakat diselipkan dalam setiap percakapannya itu? Kalau di kontennya komedi di Yogi Selimau itu biasanya ada memang Bang. Di deskripsi itu pasti saya nyampaikan. Yang jelas poinnya adalah saya tidak mendeskripsikan suatu suku, tidak menjelekkan suatu suku, agama atau sebagainya, tapi pasti ada pesan yang terselip di situ. Mantap. Di deskripsi itu. Sejauh ini audiensnya dari mana? Kalau dilihat dari berbagai komentar atau juga di statistik, itu audiensnya dari mana? Kebanyakan masih dari Indonesia sih Bang. Dari Indonesia. Maksudnya ya di Indonesia dari Jawa Timur atau dari sama Kalimantan atau gimana? Dari Jawa atau dari Kalimantan? Kalau sebagian besar kayaknya masih di Kalimantan sih Bang. Karena yang saya lempar itu pasti ke orang-orang terdekat dulu. Orang-orang teman, terdekat dulu. Keluarga, terus grup-grup gitulah, grup-grup WhatsApp gitu kan. Iya. Nah, mereka enggak geli setelah dia nonton Mas Paijo. Komentarnya sejauhnya gimana? Kalau teman sih enggak geli, ada aja kelakuanmu. Kayak gitu intinya. Oke. Terus ini kan Mas Paijo ini kan di Kalimantan
membawa apa namanya karakter Jawa. Jadi aslinya Mas Paijo atau Mas Yogi Selimo ini lahir di Jawa kah, besar di Jawa kemudian kerja di sini kah atau gimana? Kalau asli sebenarnya apa bang? Campur-campur. Campur-campur. Serius. Nah jadi kalau bapak itu aslinya Jogja. Bapak aslinya Jogja. Nah kalau ibu saya itu dia lahirnya di Teluk Bayur bang, di Berau. Di Berau ya. Kabupaten Berau. Nah kakek saya itu ada Sundanya bang. Oh ada Sundanya. Mbah itu ada Sundanya. Mbah yang dari ibu. Dan sedangkan saya lahir itu bang di Maratua. Di Maratua. Jadi memang apa namanya sudah dari berbagai apa namanya unsur budaya sudah nyampur. Jadinya memang sudah menguasai apa namanya ya berbagai nilai-nilai budaya dari berbagai daerah juga ya, luar biasa. Ya mungkin iya sih bang. Ya jadi ada lagi mungkin ya yang mungkin ingin disampaikan. Oh ya mungkin ada yang ingin disampaikan ke Sobat Survivor ini supaya Sobat Survivor bisa ikut subscribe YouTube channelnya Yogi Selimau. Apa yang Mas Yogi Selimau atau Mas Paijo ini mau sampaikan ke Sobat Survivor? Apa ya? Mungkin ini aja sih bang. Kan channel abang ini kan poinnya pertanian ya. Kalau capek habis dari ladang nonton Oh iya benar banget. channel Yogi Selimau. Siapa tahu bisa ketawa-ketawa ngilangin capeknya. Bahwa banyak juga orang Kalimantan yang ternyata humoris punya nilai humoris. Nilai humornya itu berbasis Jawa. Seperti Mas Paijo yang ditampilkan. Luar biasa. Terus juga apa ya namanya ya? Tertarik nggak misalnya nanti saya mengajak Mas Paijo ini jalan-jalan ke daerah Trans? Tertarik, Bang. Apa yang sebenarnya ingin selalu ditanyakan ketika lihat konten transmigrasi itu apa? Kenapa mau bertahan sih bang? Intinya itu dulu yang pengen ditanyakan ke mereka. Kenapa mereka warga trans itu mau bertahan dalam segala kondisi yang mereka hadapi? Betul. Gitu ya. Kalau misalnya Mas Yogi Selimau ditempatkan di daerah seperti itu gimana? Dengan 2021 kayaknya berat sih bang, jujur berat. Iya berat ya. Berat banget. Luar biasa ya. Itulah ya maksudnya. Kenapa saya ketawa ya karena sebagai anak milenial, itu banyak kan pertanyaan gini, anak milenial yang seperti kita ini dihadapkan dengan kondisi seperti itu, ternyata tidak semua bisa bertahan. Nah, kita salut dan luar biasa kepada warga trans yang bisa bertahan dan menjadi pahlawan pangan di Kaltara. Ya. Dan ternyata hasil pangannya itu tidak hanya dijual di Kaltara saja, sebagian sudah dikirim ke luar daerah dalam bentuk produk jadi. Seperti kemasan dan sebagainya, luar biasa. Jadi tentunya kita salut ya dengan sangat salut bang mereka yang mau bertahan. Jadi sekali lagi buat Sobat Survivor dimanapun Anda berada, penting untuk juga bisa mengikuti Mas Yogi Selimau karena mungkin ke depan agendanya mungkin dalam sebulan sekali atau seminggu sekali atau yang sampai setahun sekali lah ya. Kita ada agenda jalan-jalan ke daerah trans ya. Setuju Mas Bro ya? Siap bang. Aturannya hari ini cuman karena ada gangguan di leher setelah mungkin salah tidur ya. Jadi gagal jalan-jalan hari ini. Mungkin dalam waktu dekat kita mau jalan-jalan ke Sepunggur dan juga di Tanjung Buka bersama Mas Paijo. Harapannya kita bisa lebih banyak, lebih kaya lagi pertanyaannya, lebih kreatif lagi dan tentunya juga kolaborasi juga memberikan dampak positif buat channel kami berdua. Ada Asian Survivor dan Yogi Selimau. Oke, baik itu dia obrolan kami bersama Mas Paijo alias Yogi Selimau. Jangan lupa subscribe di channelnya di Yogi Selimau. Yogi Selimau ya, di bawah sini deskripsi ada juga kita tulis dan tentunya kita akan terus membagikan hal-hal positif seputar Kalimantan dan tentunya hal-hal unik di Kalimantan Utara khususnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah jadi mau buat konten juga enggak? Enggak. Ntar dulu nih, Mbak. Kayaknya kaku sih. Aduh, ya ampun. Mantap loh. Kalau mau diulang aja Bang. Halo, saya Aaron dari Hongaria. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel teman saya, Asian Survivor. Terima kasih.